Ulama, kata para alim ulama, idza zahabal haya, nazalal bala. Kata para alim ulama, jika sifat malu pada diri seseorang sudah tidak ada lagi, maka kata para alim ulama itu akan mengundang bala dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Fakir Fuad bin Ja'far Ba'ud. Alhamdulillah, hari ini Al-Fakir akan membuat sebuah konten ataupun video kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Al-Fakir ataupun bantu support channel Al-Fakir Fuad bin Ja'far. Banyak memang kita temui para remaja, khususnya perempuan, ya, yang dimana mereka ataupun mana banyak kita temui mereka tidak punya rasa malu lagi, yang dimana rasa malu ini sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana inti daripada inti daripada akhlak, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, berkata beliau, ra'sul makarimil akhlak al haya. Inti daripada akhlak yang baik adalah punya rasa malu. Nah, kita lihat berapa banyak sekarang remaja yang memang rasa malunya sudah tidak ada lagi. Bahkan na'udzubillah, ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan dan ini sangat menyedihkan di zaman kita ini, yang dimana kata para alim ulama, idza zahabal haya, nazalal bala. Kata para alim ulama, jika sifat malu pada diri seseorang sudah tidak ada lagi, maka kata para alim ulama itu akan mengundang bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza zahabal haya nazalal bala. Jika sifat malu, rasa malu sudah tidak ada lagi pada diri manusia, maka itu akan mengundang bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata lagi, yakadul haya mar'a ayyakunal ashad jazibah min jamaliha. Kata para alim ulama, perempuan yang punya rasa malu itu lebih menarik ataupun lebih bagus ketimbang daripada wanita yang cantik. Perempuan punya rasa malu, walaupun ia nggak cantik, nggak bagus wajahnya, tapi ia punya rasa malu itu lebih bagus daripada wanita cantik. Wanita cantik tersebut nggak punya rasa malu. Kita lihat di zaman kita, berapa banyak wanita yang Allah kasih wajah dalam keadaan cantik, namun ia nggak punya rasa malu, akan memamerkan auratnya, memamerkan segala bentuk tubuhnya yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan di zaman kita ini.
memang benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana perempuan kata baginda Rasulullah SAW, kasiat Aryan. Di zaman ini, di akhir zaman nanti, para wanita kebanyakan kasiat Aryan. Mereka memakai baju seakan-akan memakai baju, tetapi hakikatnya mereka sudah telanjang. Na'udzubillah. Ini sangat disayangkan, ini sangat menyedihkan, hadirin wal hadirat. Ini pelajaran bagi kita. Ayo wanita yang muslimah, ayo jaga diri kita. Antum ukhti, anti yang memakai cadar, ya, ente yang memakai cadar, jangan lagi memamerkan apalagi bentuk tubuhnya ente, apalagi memamerkan cara jalannya antum. Karena kenapa? Karena hadirin, sangat disayangkan kamu sudah memakai baju mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada teladannya Sayyidah Fatimah Zahra, tetapi kamu memamerkan bentuk tubuh kamu di aplikasi sehingga dilihat oleh banyak orang. Ini sangat disayangkan. Dulu di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita di pasar yang bernama pasar Kainuqa. Pasar ini bercampur antara kebanyakan orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam. Di pasar ini ada seorang wanita muslimah dari kalangan Islam yang jualan. Dia memakai baju yang gede, yang lebar, ya, yang nggak nampak bentuk tubuhnya, sehingga datang orang kafir hendak membeli pada wanita tersebut. Kata orang kafir tersebut, wanita, tinggal di mana engkau? Maka dijawab oleh wanita tersebut, saya jualan barang ini, bukan jualan tempat tinggal saya. Maka orang kafir tersebut penasaran, heran, ingin melihat aurat wajah daripada wanita tersebut, hingga menawarkan kepada wanita tersebut, hei wanita, saya kasih uang, kamu buka burdah kamu ataupun cadar kamu. Saya kasih uang nih, kamu buka cadar kamu. Wanita ini yang mempunyai prinsip iman yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau membuka auratnya demi uang, demi dunia. Sehingga setelah orang kafir ini beli barang di wanita tersebut, wanita ini hendak bangun, nampak betis yang ada, sedikit betis yang wanita tersebut, sehingga dilihat oleh orang kafir tersebut. Maka wanita ini sontak teriak, memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, memanggil, sehingga meletakkan badannya di tanah sambil menangis saking takutnya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga orang kafir tersebut menghina, menertawakan wanita tersebut. Orang Islam yang ada di sekitaran waktu itu, ya, melihat orang kafir ini menertawakan wanita tersebut, maka ya dibunuh. Sontak orang kafir yang ada pada waktu itu, yang ada di sekitar itu, juga menyerang umat Islam, sehingga Rasulullah SAW perintahkan datang berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasul perintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk menyerang daripada orang-orang kafir yang telah membunuh, merampas daripada kehormatan umat Islam. Subhanallah, ini penjagaan yang sangat ketat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menjaga rasa malunya kita. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'affah. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku, ya, setiap umatku itu akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, illa mujahirin. Kata Rasulullah, illa mujahirin,
Siapa orang muhajirin ini? Ya, yang enggak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dimana dia berbuat dosa di malam hari, di pagi harinya ia mengumbarkan segala perbuatan maksiatnya. Dia bangga terhadap maksiatnya. Dia berbuat maksiat di sore hari, ya, di malam hari dia umbarkan kepada orang-orang. Dia mengatakan dengan bangganya bahwa ia telah berbuat maksiat dan dia bangga terhadap maksiat. Itulah orang-orang muhajirin yang dimana tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kawan-kawan, ya, kita zaman ini subhanallah memang dimana orang-orang kafir ini diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu teknologi yang dimana teknologi bisa kita pergunakan. Mereka itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana rencana mereka untuk merusak kita umat Islam, namun kita umat Islam yang diberi juga akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan aplikasi-aplikasi tersebut ataupun kita gunakan wadah tersebut untuk jalan dakwahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketinggalan akalnya kita daripada akalnya orang-orang kafir. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, maka kita gunakan lagi teknologi ini ataupun aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh mereka, kita gunakan untuk jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menghancurkan lagi apa yang telah mereka buat. Begitu, jangan kita ambil sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya pesan Al-Fakir kepada teman-teman semua, khususnya perempuan, khususnya bagi wanita, ayo jaga auratnya kita, jaga perilakunya kita, rasa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada manusia, sehingga kehormatan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijaga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan ini selalu terjaga sampai kita meninggal, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Nah, ayo wanita, jaga auratnya kita. Jangan nampakkan wajah kita di media sosial sehingga dilihat oleh orang banyak, yang dimana wajah tersebut bisa jadi menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, menjadi fitnah untuk semua orang, yang bahkan dinikmati oleh orang-orang kafir wajah-wajah wanita-wanita muslimah, yang dimana wajah wanita muslimah sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kita rendahkan hanya akibat ketenaran kita, hanya akibat daripada kita ingin terkenal, ingin mendapatkan pujian daripada orang. Ini sesuatu ataupun akal daripada orang-orang kafir untuk menghancurkan, menjatuhkan kehormatan daripada kaum wanita. Itu harus kita pikirkan, ya teman-teman sekalian, khususnya wanita. Ayo kita belajar untuk tidak memamerkan aurat-auratnya kita. Adapun kalau ukhti ataupun anti kamu memakai aplikasi-aplikasi tertentu, jadilah aplikasi tersebut ataupun akun-akun tersebut untuk ladang dakwahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upload video-video ceramah daripada orang-orang lain ataupun ulama-ulama, insya Allah itu bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain, dan itu akan menjadi penolong bagi kita nanti di yaumil akhirah, ya. Jangan kita rendahkan lagi diri kita disebabkan karenanya diri kita, karena kita khususnya wanita ini udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, kamu udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi kamu rendahkan diri kamu disebabkan dengan dirinya kamu, ya. Jadi mungkin inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang dan lebih Al-Fakir minta maaf bila mana ada kata-kata Al-Fakir salah, ya. Al-Fakir minta maaf, saya minta maaf. Dan jangan lupa sekali lagi untuk mendukung support channelnya kami, jangan lupa subscribe dan like dan juga share kepada yang lainnya supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga supaya
Allah menurunkan rahmat kepadanya kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhirah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa sekali lagi bantu subscribe atau bantu like atau bantu share untuk ladang dakwahnya kita, supaya apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang dan lebih Al-Fakir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.